Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadat kepada aku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, selama pandemi COVID adalah hal yang biasa kita menerima teguran apabila kita masuk ke dalam rumah atau sebelum makan kita tidak mencuci tangan. Bahkan sebelum pandemi COVID pun sudahlah hal yang biasa tegur-menegur apabila kita tidak membasuh tangan sebelum makan. Dan kemudian orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini menegur murid-murid dari Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak membasuh tangan. Adalah hal biasa. Lalu mengapa Yesus melawan teguran mereka? Hal ini disebabkan oleh karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu menegur bukan oleh karena alasan kesehatan atau higienis, tetapi karena mencap atau menghakimi orang lain sebagai orang-orang najis, haram, atau kafir. Tuhan Yesus mengetahui akibat buruk dengan menajiskan, mengharamkan, atau mengkafirkan seorang manusia. Tuhan Yesus melihat bahwa seorang manusia itu adalah gambar Allah, memiliki nilai luhur di antara ciptaan-ciptaan yang lain.
Maka akibat atau dampak buruk dari menajiskan, mengharamkan atau mengkafirkan orang lain, Tuhan Yesus mengetahui akibat buruk itu, bahwa manusia akan mengalami perendahan nilainya sebagai seorang manusia ciptaan Tuhan. Penyingkiran, diskriminasi, pembunuhan karakter, bahkan paling berbahaya bisa terjadi pelenyapan nyawa manusia yang dianggap najis, kafir, atau haram itu. Pengkafiran, penajisan, atau pengharaman seseorang ini keluar dari rasa kebencian hati atau kesombongan karena merasa dirinya adalah orang-orang yang paling suci, karena mengikuti Taurat-Taurat yang ada. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dampak-dampak bahaya yang semacam ini menjadikan seseorang dehumanisasi. Terjadinya peristiwa semacam itu membuat Yesus akhirnya mengkritisi dari apa yang mereka sadari, bahwa mereka semua telah memelintir sabda Allah demi aturan yang mereka buat sendiri. Dikatakan, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah demi memelihara adat istiadatmu sendiri. Atau kata lain, bahwa engkau menyatakan sabda Allah tidak berlaku demi aturan yang kamu ikuti itu. Inilah kritik dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menajiskan, mengharamkan atau mengkafirkan orang lain, bahwa mereka memelintir sabda Allah demi kepentingan mereka sendiri, demi mempertahankan jabatan, demi kepentingan politis, dan tentunya demi kepentingan ekonomis, yakni kantongnya sendiri. Dan inilah yang menjadi kritik dari Tuhan kita Yesus Kristus akan bahaya dehumanisasi oleh karena menajiskan, mengharamkan atau mengkafirkan orang lain. Maka Tuhan ingin meluruskan, menegakkan kebenaran bahwa sabda Allah itu sungguh demi agar orang menjadi lebih manusiawi, memiliki cinta kasih, dan akhirnya senantiasa terarah kepada kekudusan jiwa. Sabda Allah seharusnya membuat orang lebih berperi kemanusiaan dan memiliki cinta yang lebih unggul, memandang manusia sesamanya sebagai citra Allah dan partner untuk menuju kerajaan surga. Demikian pula sabda Allah senantiasa seharusnya mengantar orang semakin dekat dengan Allah, menguduskan jiwanya. Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberikan kritik yang semacam itu kepada para pemuka agama, orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang ada, agar mereka bertobat, mengikuti apa yang menjadi arahan dari sabda Allah yang benar, bahwa sabda Allah itu adalah bertujuan membuat orang menjadi hidup di dalam cinta kasih, berperi kemanusiaan, dan menguduskan jiwanya.